Ceritakan ratusan tahun silam, ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tangsan. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik bela diri tingkat tinggi. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu hari ia melanggar hukum sektenya dengan menyelinap ke perpustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil ketika ia ketahuan, ia pun dikejar habis-habisan oleh para tetua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga tiba di sebuah tebing curam yang disebut sebagai lembah iblis. Karena sudah terpojok, ia pun menjatuhkan dirinya ke dasar jurang, namun dengan senyum di wajahnya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi sesaat setelah kejadian itu, tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak kecil berusia 6 tahun yang menandakan kalau kini ia telah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut Dataran Dahulu. Tangsan kecil tinggal di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia bersama sang ayah, seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mabuk-mabukan. Dalam kesehariannya, Tangsanlah yang bertindak mengurus rumah serta menyiapkan makanan. Diceritakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Tangsan dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangat bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan. Jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya. Dari tangan kanannya memvisualisasikan teknik kekuatan roh pelindungnya. Dalam hal ini adalah salah satu alat pertanian, yaitu sebuah sabit. Masuk ke tes kedua untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola cahaya akan menyala terang jika anak yang menyentuhnya memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya anak pertama ini sama sekali tak memiliki energi roh, sehingga ia dinyatakan gagal karena kekuatan roh pelindungnya tersebut akan pernah bisa dikembangkan. Dan kabar buruknya, sebagian besar anak-anak di desa ini memiliki kekuatan roh pelindung peralatan pertanian, namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki energi roh. Dijelaskan tanpa energi roh, mau berlatih sekeras apapun dan menggunakan metode apapun maka akan sia-sia. Dengan kata lain, mereka tak akan pernah bisa menjadi seorang master roh. Sampai akhirnya kini hanya tersisa Tangsan sebagai anak terakhir yang akan mengikuti tes. Dari tangan kanannya ia menunjukkan jenis roh pelindung yang berbeda dari anak-anak lain, yakni rumput biru perak. Tapi anehnya di saat yang bersamaan ia juga membangkitkan roh pelindung lain di tangan kiri berwujud sebuah palu. Namun ia lebih memilih menyembunyikannya dan hanya menunjukkan roh pelindung di tangan kanannya saja. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau rumput biru perak adalah jenis roh pelindung yang jauh lebih tidak berguna daripada alat pertanian. Oleh karena itu Suyanto enggan melanjutkan Tangsan ke tahap kedua karena sudah pesimis kalau Tangsan tak akan punya energi roh dengan jenis roh pelindung selemah itu. Akan tetapi Tangsan tetap bersikeras agar diizinkan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan benar saja saat Tangsan menyentuh bola bercahaya itu, seketika sinar yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tangsan memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan spesial, namun sang master roh masih pesimis mengingat roh pelindung rumput biru perak memang benar-benar lemah dan tak pernah ada sejarahnya bisa berkembang terlalu jauh. Setelah ujian usai, Pak Kepala Desa memberikan kabar baik bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tangsan untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauding. Sesampainya di rumah, ia kemudian memberitahukan kepada ayahnya dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut yang akan diadakan 3 bulan lagi. Namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Masih belum menyerah, Tangsan mencoba untuk membujuk ayahnya dengan menunjukkan kekuatan roh pelindung ganda miliknya, yang salah satunya berwujud sebuah palu yang diketahui bernama palu Huotian. Setelah melihat putranya mewarisi roh pelindung rumput biru perak mendiang ibunya serta palu Huotian miliknya, sang ayah pun memulai mempertimbangkan keinginan Tangsan tersebut. Dari sini kita pun mengetahui masa lalu dari ibu Tangsan yang gugur dalam perang di masa lalu serta sosok ayah Tangsan yang ternyata bukan orang sembarangan. Singkat cerita, ayah Tangsan berubah pikiran dan mengizinkan Tangsan untuk masuk ke akademi tersebut. Namun Tangsan harus berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau ia memiliki roh pelindung palu Huotian. Setelah cerita 3 bulan telah berlalu, Tangsan dengan ditemani Pak Kepala Desa pergi ke kota Nauding untuk mendaftarkan dirinya ke akademi tersebut. Di saat yang bersamaan terlihat juga seorang gadis kecil pemilik roh pelindung kelinci merah muda bernama Xiaowu yang juga hendak ikut mendaftar. Kembali ke Tangsan, akhirnya sampailah ia di gerbang masuk akademi. Namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkannya masuk karena tidak percaya dengan Tangsan dan kepala desa yang terlihat sangat miskin. Bahkan undangan yang dibawa Tangsan pun ia lempar karena menganggap kalau undangan tersebut adalah undangan palsu. Tangsan yang sangat kesal karena sudah diremehkan memukul si penjaga gerbang hingga ia terlempar. Ketika perkelahian semakin serius, datanglah salah satu guru akademi yang diketahui bernama Master Xiao. Kemudian Master Xiao memastikan kalau undangan yang dibawa Tangsan adalah undangan asli sehingga ia mengizinkannya untuk masuk. Dijelaskan kalau Master Xiao ini adalah guru yang sudah tidak mengajar. Kegiatannya sehari-hari adalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori mengenai kekuatan roh pelindung. Seperti mempelajari tentang kelemahan dari tiap-tiap jenis roh pelindung, bagaimana metode paling efektif untuk mengembangkannya dan masih banyak lagi. Bahkan hanya dengan sekali melihat undangan milik Tangsan di mana tertulis jenis roh rumput biru perak dan energi roh penuh, ia langsung bisa menyimpulkan kalau Tangsan ini pasti memiliki roh pelindung ganda. Setelah